Perkenalkan, nama saya Wendy Krisdianto Tamba, NPM 20016005052. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang termasuk ke dalam manajemen sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengarahan di dalam manajemen. Pengarahan bisa diartikan sebagai proses menuntun kegiatan-kegiatan para anggota organisasi ke arah yang tepat. Arah yang tepat di sini maksudnya adalah arah yang bisa mengantarkan kepada tercapainya tujuan dari sistem manajemen. Pengarahan adalah bagian yang sangat kritis dari tugas seorang manajer. Tujuan utama dari sebuah pengarahan ialah untuk meningkatkan pencapaian tujuan dari sistem manajemen dengan cara menuntun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para anggota organisasi menuju arah yang tepat. Yang kedua yaitu pengawasan di dalam manajemen. Pengawasan adalah proses untuk menjamin segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Lebih lengkapnya, definisi pengawasan adalah usaha yang disusun secara sistematis untuk menentukan acuan kerja, menganalisis terjadinya penyimpangan, dan segera mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk keterjaminan penggunaan sumber daya organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu penyusunan personalia organisasi di dalam manajemen. Penyusunan personalia adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan perekrutan, penempatan, lahan, dan pengembangan anggota organisasi. Kegiatan-kegiatan penyusunan personalia berhubungan dengan tugas-tugas kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi. Lalu pembahasannya menjadi bagian dari fungsi pengarahan. Fungsi tersebut berhubungan dengan fungsi pengorganisasian. Semua fungsi manajemen saling berkaitan sehingga fungsi penyusunan personalia harus dilakukan oleh manajer dengan baik. Yang keempat yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership ialah salah satu fungsi manajemen yang peranannya sangat vital bagi terlaksananya berbagai fungsi-fungsi manajemen yang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kepemimpinan atau leadership adalah proses di mana seorang individu memiliki pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi motivasi, semangat, serta mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapainya tujuan kelompok serta organisasi. Di dalam manajemen terdapat manajemen konflik dalam sebuah organisasi. Munculnya konflik dalam sebuah organisasi tidak selalu bersifat negatif. Konflik bisa dijadikan alasan untuk mengadakan perubahan dalam keorganisasian. Perubahan ini dapat terjadi apabila manajer mengadakan evaluasi terhadap perbedaan pandangan antar elemen-elemen organisasi. Evaluasi ini bisa menimbulkan berbagai kesimpulan dan ditemukannya cara-cara baru untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul akibat dari konflik yang terjadi. Penemuan cara-cara baru ini dapat memperbaiki pengambilan keputusan. Apabila konflik yang ada bisa dikembangkan menjadi hal tadi, maka munculnya konflik bisa berdampak positif terhadap organisasi. Organisasi merupakan kumpulan dari beberapa orang, bahwa kelompok semua orang atau kelompok dalam sebuah organisasi sudah pasti memiliki tujuan dan pandangan masing-masing dari kerjanya dalam organisasi. Mereka bersaing untuk mencapai kepentingannya masing-masing dalam organisasi tersebut. Manajemen konflik. Seperti halnya yang telah dikemukakan di muka bahwa konflik tidak selalu berdampak negatif, tapi juga berdampak positif. Dampak apapun yang akan timbul tergantung pada bagian konflik tersebut di manajemen. Manajemen konflik berarti kita harus meyakini bahwa konflik juga mempunyai peranan dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran secara efisien dan efektif. Manajemen konflik penting dilakukan bahwa dijadikan prioritas penting karena apabila tidak dimanajemen secara baik, konflik akan menyebabkan kekacauan dalam koordinasi dan integrasi antara fungsi-fungsi dan divisi-divisi yang ada. Pengambilan keputusan. Kata keputusan berarti menentukan, mengakhiri, menyelesaikan, mengatasi. Keputusan adalah pengakhiran daripada proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai masalah.
sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan daripada yang dikehendaki, direncanakan atau dituju dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif. Jenis-jenis keputusan. 1. Keputusan yang diprogram. Jika sering terjadi suatu situasi khusus, maka biasanya akan digunakan prosedur rutin untuk memecahkannya. Jadi keputusan dapat diprogram sejauh keputusan itu berulang-ulang dan rutin dan telah dikembangkan prosedur yang tentu untuk menanganinya. 2. Keputusan yang tidak diprogram. Keputusan itu tidak diprogram. Jika keputusan itu baru dan tidak tersusun karena sifatnya yang semacam itu, maka tidak ada prosedur yang pasti untuk menangani persoalan karena persoalan tidak timbul dengan cara persis sama dengan sebelumnya. Dasar dalam pengambilan keputusan. 1. Intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini, meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik karena seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya. 2. Pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. 3. Wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentitas atau otentik, tetapi dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. 4. Fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Yang kelima, rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil dan nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.